Lanjut ke tadi mana ya, kontribusi. Baik, kalau tadi kita bahas independent liability dengan metode independent liability dengan di polis ini ya, polis liability. Sekarang kita lihat cara perhitungan kontribusi dengan metode independent liability untuk polis property. Di sana kita consider masalah average atau under insurance ya. Additional steps in calculate contribution using EL method considering average. Ini biasanya di polis property ini ya. Kita lihat ya. Pada dasarnya langkah-langkahnya sama. Untuk kedua dan keempat, perbedaannya adalah di langkah pertama, kita menghitung independent liability di tiap polis dengan asumsi memperhatikan masalah under insurance atau average. Seperti di dalam rumus yang di slide ini. EL polis A dilihat dengan membandingkan sum insured polis A dan value at risk-nya polis A dikalikan loss. Nanti kalau ada polis B, independent liability polis B dengan melihat sum insured polis B dibagi dengan value at risk dari polis B dikalikan dengan kerugiannya. Langkah-langkah lainnya sama. Baik, kita masuk ke contoh. Kita akan lihat sum insured di polis A. Seribu, polis B 3.000. Lalu dari data berikutnya kita lihat value at risk VAR untuk A itu 2.000, untuk value at risk B 4.000. Loss-nya loss-nya 1.000. Ya, datanya seperti ini. Hitung kontribusi tiap polis. Oke. Nah ya, kita lihat nih. Yang langkah pertama, independent liability tiap polis. Polis A. Karena di sini ada under insurance ya. Kita akan lihat berapa sum insured-nya? 1.000. Dibagi value at risk-nya 2.000. Dikalikan loss-nya 1.000. Ini hasilnya sama dengan 500 ya. 500. Untuk polis B 3.000 dibagi 4.000 dikalikan 1.000.
750. Total IL-nya kita lihat itu sama dengan 1250 ya. 1250. Ya. Kan IL dengan loss. Kontribusi. Total IL lebih besar daripada loss. 1250 lebih besar daripada 1000. Maka kontribusi tiap polis, si A akan bayar 500 dibagi 1250 dikalikan 1000. B akan bayar 750 dibagi 1250 dikalikan 1000. Hasilnya hitung sendiri ya. Berapa? Hasilnya berapa? Saya hitung dulu. Yang A, kontribusi A itu 400. Bentar. Berapa? 400. Yang A 400. B? Sedangkan yang B-nya itu 600 dong. Kurang lebih. iya 600. Pas Ya, benar ya. 600. Hampir 600 kan? Enggak, pas 600, Pak. Oke. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk yang dipolis properti dengan mengconsider under insurance. Hati-hati misalnya dengan contoh misalnya kita rubah-rubah angkanya ya. Ini aja nih. Sum insured di polis A 1000, value at risk A-nya 1000. Lain-lainnya sama. Loss-nya masih 1000. Kontribusinya gimana? Hitung independent liability tiap polis. Polis A-nya berarti 1000 dibagi 1000 ya. Kali 1000. Sama dengan jatuhnya berapa nih? 1000 ya. 1000. Kalau nggak ada polis lain nih, nggak ada polis B, berarti dia bayarnya maksimum ya 1000. Kan gitu. Ya. Polis B tetap, nggak ada polis A. Saya bayarnya berapa nih dari 1000? Ya 3/4-nya aja, 750. Jadi totalnya 1750. Masih tetap lebih besar. Besar. Pembagiannya berarti di sini berubahnya di A ya. 1000 dibagi 1750 kali 1000. 1000. Ini hasilnya beda nih. Ya, ini juga. Yang kedua berarti 750 bagi 1750 kali 1000. Oke.
Berarti itu hasilnya koma ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berapa nih? 571,42. 5, 571,42. Hah? 42,8. Oke. Nah, 4,2 aja. Ini berarti sisanya nih ya. Ini berapa nih? Yang itu 428,57. 58 ya. Kita buletin. Jadi 1000. Harusnya pembulatannya di salah satu. Yang penting jumlahnya 1000 aja nanti. Oke, ya. Saya nggak usah kasih contoh yang ketiga deh. Seandainya ini overinsured ya. Nih, saya tulis di sini. Yang ini 2000 gitu, misalnya. B-nya. Di polis B-nya dia akan jadi berapa tuh? Independent liability-nya. Jangan 3000 bagi 2000 ya. Kalau untuk yang satu ini nggak berlaku nih. 3000 bagi 2000 kali 1000, nggak gitu. Kalau misalnya kita punya polis B, sum insured-nya 3000. Logikanya harus jalan juga nih kalian nih. Polis B itu sum insured-nya 3000. Tapi dia overinsured nih. Karena ternyata value at risk-nya cuma 2000. Ternyata propertinya di sana itu 2000. Ada klaim 1000. Ganti rugi kita maksimum berapa? 3000, 2000 apa 1000? 1000. 1000. Ya, benar. 1000 ya. Jadi maksimum adalah 1000. Gitu. Jadi kalaupun dia over insurance, jangan dibagi langsung. Kalau over insurance, ya kalian bikin aja. SI 3000. Nilai sesungguhnya 2000. Klaimnya cuma 1000. Ya, saya bayar 1000 aja. Nggak dilebihin jadinya bayarnya. Jadi L polis B itu akan jadi 2000. Seperti itu ya. Tapi ini saya balikin. Contohnya tadi ini adalah 4000. Baik, kalau untuk hitung-hitungannya pada dasarnya sudah selesai. Contohnya ya. Sampai di sini. Jadi ingat baik-baik aja, baik yang independent liability method untuk yang liability maupun yang untuk property. Oke, kita masuk ke materi terakhir dari kontribusi. Modifikasi kontribusi. Seperti halnya subrogasi, ya kita bicara bahwa kalau namanya modifikasi di kontribusi, dia tidak seperti hitung-hitungan yang barusan sudah kita lakukan. Intinya itu ya, kontribusinya tidak seperti prinsip awalnya. Bisa jadi dia tidak ada kontribusi sama sekali, atau mungkin cara perhitungannya yang sedikit berbeda. Ya. Nomor 1 dan 3 pada dasarnya punya esensi yang sama. Non-contribution clause, salah satu polis menunjuk bahwa polis lain yang harus lebih bertanggung jawab. Ini contoh klasik di masa lalu. Mungkin di zaman sekarang sudah tidak ada ya, karena di pengadilan diputuskan harus sama-sama kontribusi. Nggak adil kalau cuma main tunjuk-tunjukkan. Dulu itu non-contribution clause itu adalah antara polis marine cargo dengan polis kebakaran. Manakala ada peristiwa kebakaran di gudang pelabuhan sebagai contohnya. Waktu di gudang pelabuhan kan polis marine cargo-nya belum berakhir. Tapi di situ di saat bersamaan ada polis fire-nya juga atas gudang pelabuhan. Nah, kalau non-contribution clause di masa lalu ini kayak gimana nih cara kerjanya? Nanti polis marine cargo nunjuk, kalau loss-nya akibat kebakaran, yang bayar hanya si kebakaran harusnya, polis kebakaran. Tapi polis kebakaran ngebalikin juga di dalam polisnya. Ada klausulnya non-contribution clause. Dia bilang, kalau terjadi situasi seperti ini, karena ini spesifik terkait dengan pengiriman barang, maka yang bayar adalah polis kargo. Nah, tadi saya bilang, makanya pengadilan tidak memperkenankan lagi klausul semacam ini. Keputusannya adalah bahkan mereka harus tanggung bersama-sama. Tapi sekedar mencontohkan kepada kalian aja ada maksud dari non-contribution clause. Biasanya
salah satu polis akan menunjuk polis lain yang lebih bertanggung jawab. Saya nggak bayar sama sekali. Intinya gitu ya. Itu nomor 1. Kalau market agreement, nomor 3, ada kesepakatan. Misalnya antara polis personal accident dengan polis employer's liability untuk karyawan. Terjadi kecelakaan di jam kerja. Prinsipnya sih mengalihkan kontribusi juga gitu loh, kayak nomor 1. Tetapi ini berdasarkan kesepakatan market di industrinya gitu ya. Kalau dalam situasi seperti ini dibilang bahwa yang lebih relevan bayar adalah polis personal accident. Ya, seperti itu. Jadi berdasarkan market agreement antara employer's liability atau PA, atau saya kebalik ya, salah satunya. Bisa jadi karena di jam kerja, employer's liability yang lebih relevan. Salah satunya aja pokoknya. Jadi nggak ada kontribusi, walaupun polisnya rangkap. Jadi either PA-nya atau employer's liability. Esensinya sama, nomor 1 dan 3 itu kayak mau tunjuk-tunjukkan ke pihak lainnya, tapi kalau yang satu berdasarkan klausul dipasang dari masing-masing polis, kalau market agreement sebetulnya kesepakatan industri, tapi di Inggris ya, ceritanya itu ya. Nah, yang nomor 2, modifikasi kontribusi yang kedua, more specific insurance clause. Ini biasanya untuk bicara pertanggungan dalam situasi ada polis induk yang lebih luas cakupannya atau lebih umum ya, atau kita sebut sebagai blanket policy. Sementara nanti ada polis spesifiknya nih, polis di masing-masing lokasinya atau regionnya gitu. Anggaplah kita berasumsi contoh-contohnya misalnya ya, Kentucky di seluruh Indonesia mungkin katakanlah dia punya polis induknya, master policy-nya atau blanket policy-nya. Tapi nanti di tiap daerah, misalnya di Jakarta, di Bandung, atau di tiap outlet, bisa jadi dia punya polis-polisnya sendiri. Jadi kan ada polis rangkap nih, antara polis induk, blanket, mengcover semua interest di seluruh Indonesia, dengan polis spesifik di masing-masing daerah. Nah, dalam hal situasi seperti ini, pada saat klaim, gimana tata cara hitungan kontribusinya? Bukan seperti yang hitung-hitungan kita ini ya, tapi saya nggak akan jabarin di sini juga. Tapi esensinya, yang perlu diingat, dalam situasi seperti ini, polis yang di tiap lokasi, yang lebih spesifik di tiap lokasi, itu bayar duluan. Nanti kalau ternyata ada kelebihan nilai yang belum di-cover oleh polis spesifik tadi ini, itu boleh diklaimkan kepada polis generalnya atau polis blanketnya. Pak, kok bisa sih nggak ke-cover semua di polis spesifik? Misalnya yang kebakaran tuh di polis Jakartanya. Ya bisa aja, nggak kebayar semua, kan bisa jadi ada under insurance di sana. Klaimnya 1.000 nih, tapi baru dibayar sama polis pertama 750. Selebihnya siapa yang bayar? Nah, itu bisa diklaimkan kepada polis yang lebih umum atau polis generalnya. Esensinya begitu ya. Jadi kontribusinya nggak betul-betul seperti yang kita hitung dengan independent liability tadi. Kita lihat aja, selisihnya ada apa enggak. Kalau selisihnya masih ada, boleh dia klaimkan ke atas. Di atasnya itu juga belum tentu cukup dibayar semua. Bisa jadi kalau karena under insurance sedemikian lebar, sisanya masih jadi tanggungannya tertanggung. Ada possibility seperti itu. Tetapi yang perlu cuma dimengerti oleh mahasiswa saat ini adalah bicara more specific insurance, kontribusinya berbeda cara perhitungannya. Polis spesifik bayar terlebih dahulu. Jika ada ekses kerugian yang belum di-cover di dalam polis spesifik, ini diklaimkan kepada polis yang lebih general atau polis blanketnya. Begitulah modifikasi kontribusi untuk situasi more specific insurance clause. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pada prinsipnya kalau nggak ada yang mau ditanya, materi kita, perkuliahan kita hari ini selesai sampai di slide yang terakhir tadi. Nanti saya kirim juga yang ini ya, yang udah kita rubah nih untuk yang kontribusinya. Karena ada hitung-hitungan contohnya kan seperti indemnity kemarin.